Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Diandra Movie. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah alur cerita film dari Disney yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film Raya and the Last Dragon ini menceritakan bahwa dahulu kala di dunia fantasi, manusia dan naga hidup berdampingan secara harmonis hingga muncullah wabah atau monster jahat yang bernama Thrawn. Film ini dirilis pada tanggal 3 Maret 2021. Manusia-manusia yang terserap energinya oleh Thrawn akan menjadi batu. Dan Thrawn akan semakin banyak dan berlipat ganda. Para naga mengorbankan diri mereka untuk menciptakan permata naga untuk menghancurkan para Thrawn. Hingga 500 tahun kemudian wabah Thrawn kembali dan seorang gadis yang bernama Raya mulai berpetualang untuk mencari naga terakhir untuk menghancurkan para Thrawn. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan saja alur cerita film dari Raya and the Last Dragon. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Kisah bermula seorang gadis bernama Raya. Ia sedang menyusuri tanah tandus dan gersang. Mengapa demikian? Kisah itu bermula pada 500 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, Kumandra adalah sebuah negeri yang sangat subur dan harmonis, dan mereka hidup berdampingan dengan naga ajaib. Para naga memberi mereka air, hujan, dan perdamaian. Namun Thrawn datang, yaitu wabah yang membuat manusia yang terkena seketika menjadi batu. Setelah itu mereka akan menjadi berlipat ganda. Namun, para naga pelindung tidak tinggal diam. Mereka segera memerangi para Thrawn. Namun, mereka kalah dan menjadi batu. Dan tinggal tersisa naga perkasa, yaitu Sisu Datu, yang merubah dirinya menjadi permata dan menghancurkan seluruh Thrawn. Dan semua orang yang menjadi batu kembali hidup, kecuali para naga. Dan yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya. Alih-alih menjaganya bersama, mereka saling merebutkan permata Sisu. Akhirnya Kumandra terpecah menjadi beberapa bagian dan saling bermusuhan. Hingga beberapa tahun kemudian muncullah seorang gadis kecil bernama Raya. Yang sedang menyelinap bersama dengan hewan kesayangannya bernama Tuk Tuk. Mereka melewati rintangan. Give me some shell. I gotcha. Untuk dapat masuk ke tempat penyimpanan permata Sisu. Namun Raya dihadang oleh ketua suku Benja dari negeri Hot. Akhirnya mereka pun bertarung dan Raya pun kalah. Dan ternyata ketua suku tersebut adalah ayahnya Raya. Dan mereka berdua memberi penghormatan kepada permata Sisu. Sang ayah mengatakan bahwa secara turun-temurun keluarga mereka telah menjaga permata Sisu dan sekarang tugas Raya untuk menjaganya. Pada pagi harinya, ayah dan Raya bersiap-siap untuk menyambut para tamu dari negeri lain, yaitu yang pertama dari negeri Tile, sebuah negeri di gurun tandus dan memiliki tentara bayaran yang sangat licik. Dan yang kedua dari negeri Thailand, sebuah negeri yang memiliki pasar apung dan terkenal dengan para petarung yang sangat cepat. Dan yang ketiga, yaitu Spine, negara bambu yang dijaga oleh petarung besar dan mereka memiliki kampak raksasa. Dan yang keempat, yaitu Feng, musuh terkuat mereka karena memiliki para tentara yang handal dan para pembunuh. Ketua Benja dari negeri Hot atau ayah Raya mengundang mereka karena ingin semua negeri kembali utuh seperti dahulu, yang bernama Kumandra, yaitu negeri yang sangat harmonis dan damai dan tidak ada lagi permusuhan seperti saat ini. Ketua Benja mengucapkan selamat datang kepada para tamunya. Ketua Benja mengundang mereka semua dengan maksud ingin menyatukan kembali seluruh negeri seperti dahulu, yaitu negeri Kumandra, dan tidak ada lagi permusuhan. Karena suasananya sangat canggung, Raya pun maju ke depan dan memperkenalkan diri. Kemudian, ia mengajak mereka makan.
Raya pun segera akrab dengan Namari, yaitu putri dari negeri Feng, karena mereka seumuran dan mereka sama-sama mengagumi Sisu Datu. Namari ternyata mempunyai peta keberadaan Sisu. Namari pun menceritakan menurut legenda di negerinya, setelah Sisu perkasa mengalahkan Drun, ia terjatuh ke air dan mengapung ke aliran sungai dan sekarang tertidur di ujung sungai. Namari pun mengatakan jika mereka menemukan naga terakhir dan keadaan bisa membaik, mungkin negeri mereka bisa bersatu kembali dan menjadi kumantra lagi. Dan Namari pun memberikan kalung Sisunya kepada Raya. Raya yang sangat mempercayai Namari mengajak Namari ke tempat penyimpanan permata Sisu. Namun tidak disangka, ternyata Namari hanyalah menjebak Raya. Terjadilah pertarungan di antara keduanya dan Namari mengirim sinyal kepada pasukannya. Alhasil, 4 negara bagian mengetahui tempat penyimpanan permata Sisu. Dan akhirnya terjadilah aksi saling berebut seperti emak-emak kalau lihat diskon, sehingga permata itu pun jatuh dan menjadi berkeping-keping. Karena permatanya telah pecah, hal itu membuat Drun bangkit kembali dan mulai menyerang mereka. Dan ternyata kekuatan dari permata Sisu masih ada dan 4 negara bagian pun segera mengambilnya. Dan mereka pun segera menyelamatkan diri dari Drun. Dan ternyata Drun takut dengan air. Karena Drun yang makin banyak dan berlipat ganda, ayah Raya pun mengatakan bahwa ia menaruh harapan yang sangat besar kepada Raya untuk dapat menyatukan kembali para negeri menjadi kumandra lagi karena permata masih memiliki kekuatan. Dan ayah pun segera melempar Raya ke dalam sungai dan sang ayah pun terkena wabah Drun dan menjadi batu. Dan akhirnya 6 tahun kemudian, Raya sedang melintasi negara Tile seorang diri dan ia melihat beberapa penduduk yang telah menjadi batu. Tibalah Raya di ujung sungai terakhir karena beberapa tahun terakhir ia telah menjelajahi semua sungai yang berada di peta. Namun tiba-tiba Raya diserang oleh Drun. Beruntung ia dapat mengusirnya dengan permata yang ia miliki. Raya pun segera menuju ke sungai dan memulai ritualnya untuk memanggil Sisu Datu. Keajaiban pun terjadi. Air berkumpul menjadi satu dan Sisu Datu pun kembali. Pengu? Amba? Prani? Are you here? You bad? Just a little dusty. Let me get that for you. Sisu Datu pun sangat senang. Akhirnya ia bisa kembali lagi. Datu yang merasa lapar pun segera memakan dendeng yang dibuat oleh Raya, namun tidak enak. Namun ia tidak menyangka bahwa ia telah tertidur selama 500 tahun dan setelah terbangun ia tidak menyangka lagi karena Drun telah muncul kembali dan permata pun telah pecah. Karena permata tersebut diciptakan oleh seluruh keluarganya. Namun Raya menenangkannya dan mengatakan bahwa ia masih mempunyai bagian dari permatanya. Setelah Sisu memegangnya, keajaiban pun muncul. Ia menjadi bercahaya karena ia mendapatkan sihir yang dimiliki oleh adiknya, yaitu Amba. Raya pun mulai berpikir, jika mereka dapat mengumpulkan semua permata, maka Sisu akan mendapatkan kekuatannya kembali dan dapat mengalahkan para Drun. Di sisi lain, Namari juga sedang memburu Raya. Dan mereka pun segera bergegas menemui kepala suku Tile. Setelah mereka melewati perangkap, Sisu dihampiri oleh kumbang yang memiliki bokong yang sangat semok yang bercahaya. Yang ternyata itu adalah Tutbum yang dapat menciptakan ledakan. Namun tidak disangka di hadapan mereka sudah ada ribuan Tutbum. Ternyata ketua dari negeri Tile membuat jebakan dan mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi permata. Setelah Raya mendapatkannya, ia segera memberikannya kepada Sisu. Seketika, Sisu pun berubah menjadi manusia. Itu adalah sihir milik adiknya yang bernama Prani.
Tidak lama kemudian, Namari datang dan mengejek Raya bahwa ia telah percaya pada dongeng bahwa Sisu benar-benar akan kembali. Raya pun mengatakan bahwa gadis di sampingnya adalah Sisu, namun Namari pun tidak percaya. Raya pun segera melepaskan jebakannya dan ia segera menyelamatkan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Raya dan Namari. Raya akhirnya melompat ke lautan dan berhasil lolos dari kejaran Namari. Raya pun bersembunyi ke sebuah kapal milik seorang anak laki-laki yang bernama Bun. Bun memperkenalkan diri sebagai kapten kapal. Karena Namari terus mengejarnya, ia meminta Kapten Bun untuk segera berlayar dan dibantu oleh Sisu Datu. Karena tidak dapat mengejar, Namari pun memutuskan untuk kembali ke negerinya. Sisu Datu sangat senang karena ia bisa berenang kembali karena ia adalah naga air. Raya pun meminta Sisu Datu untuk segera berubah kembali menjadi manusia sebelum dilihat oleh manusia yang lain. Dan mereka pun segera memakan masakan yang dibuat oleh Kapten Bun. Namun Sisu Datu kepedesan. Dalam perjalanan pulang, Namari melewati para naga yang sudah menjadi batu. Dan ia pun memberikan penghormatan kepada para naga. Di dalam perjalanan, Kapten Bun bercerita bahwa ia telah kehilangan seluruh keluarganya yang disebabkan oleh wabah Drun. Sisu Datu pun juga mengatakan bahwa ia juga kehilangan seluruh keluarganya. Begitu pula dengan Raya. Akhirnya sampailah mereka di negeri Thailand, yaitu negeri para pencuri. Sisu ingin ikut dengan Raya, namun Raya melarangnya karena itu terlalu berbahaya karena ketua sukunya sangat kejam. Di dalam perjalanan, Raya dikejutkan dengan anak balita yang sedang menangis. Namun itu hanyalah tipuan dari para komplotan pencuri kecil dan mereka segera mengambil permata Sisu. Di sisi lain, Sisu sangat ingin memberi hadiah kepada ketua suku, namun ia tidak punya uang untuk membeli hadiah. Kapten Bun mengatakan kepada Sisu, jika sudah dewasa, ia dapat membeli semua barang menggunakan kredit. Dengan penuh percaya diri, Sisu Datu mengambil semua barang sambil mengatakan, "Aku kredit." Yeah, I'll be using credit. Yes. I love credit. Alhasil, para pedagang meminta Sisu Datu untuk segera membayarnya. Beruntung seorang nenek datang dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Raya sedang mengejar para pencuri kecil. Akhirnya, Raya dan Tuk Tuk berhasil menangkap mereka. Thanks. Karena merasa kasihan, Raya memberikan pekerjaan yang halal kepada mereka. Dan pekerjaan itu ialah mengalihkan perhatian para penjaga, sehingga Raya dapat masuk ke rumah ketua suku. Namun setelah Raya berhasil masuk, ternyata ketua negeri Thailand sudah berubah menjadi batu. Dan digantikan oleh seorang nenek yang sangat kejam, yaitu nenek yang sedang membantu Sisu Datu. Nenek itu berbohong dengan mengatakan ketua suku Thailand berada di luar gerbang. Hi there, Dang Hai. I'm Sudatu pun terkejut karena di luar gerbang sangat banyak sekali dran. Nenek ketua pun memaksa Sisu Datu untuk mengatakan di mana permata yang lainnya atau ia akan terkena wabah drone. Untung Raya segera datang untuk menyelamatkannya dan Raya pun berhasil mengambil permata milik nenek ketua. Begitu Sisu Datu menyentuh permata adiknya yang bernama Jagan, sihir pun mulai muncul, yaitu berubah kabut. Sampainya mereka di kapal, Kapten Bun berterima kasih kepada Raya karena ia mendapatkan pelanggan baru, namun mereka sangat rakus.
Begitu melihat si Sudatu, bayi kecil pun sangat menyukainya. She loves my face. Yeah. Kemudian kita beralih ke negeri Feng. Tua suku Feng sedang mengadakan rapat tentang perluasan kerajaannya karena rakyatnya semakin banyak. Ketika Namari datang, ia memberitahu kepada ibunya bahwa Raya sedang mencuri permata sisu dari berbagai negara. Jika mereka dapat merebut permata sisu, maka pertahanan mereka akan semakin kuat. Ibunya pun menyetujuinya dan segera menyiapkan pasukan untuk menemani Namari. Di kapal Kapten Bun terjadi kekacauan karena pencuri kecil tidak berhenti makan sehingga mencuri persediaan makanan Kapten Bun. Raya pun mengajak mereka bermain petak umpet agar mereka tidak gaduh lagi. Sudatu berkata kepada Raya, mengapa manusia sangat suka berbohong. Ia pun mengatakan, beginilah kehidupan dunia sekarang. Manusia berbohong agar mereka mendapatkan keuntungan. Sisu pun mengatakan, mungkin mereka tidak mempercayai satu sama lain, sehingga mereka saling berbohong. Namun, Raya yang pernah dikhianati oleh Namari waktu kecil jelas tidak mempercayainya.